Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga masih inget nggak? Waktu itu saya pernah bahas rencana rumah subsidi luas 18 meter persegi kayak gini. Nah, sekarang saya mau ngajak kalian lihat the real rumah 18 meter persegi. Yuk kita kenalan sama desainernya. Oke, selamat siang. Saya Tegar Abieza dari Ruangan Asa. Selamat datang di proyek Konruma 1. Ya, gimana tetangga? Barusan udah kenalan ya sama Mas Tegar, dan sekarang kita lagi ada di salah satu karyanya. Apa nama karyanya ini, Mas? Konruma 1. Konruma 1. Nah, ini karyanya gimana, Mas? Saya tadi udah bilang ke tetangga online, luasnya 18 meter persegi. 18 meter, betul. Emang luas tanahnya berapa sih? Kalau tanah semuanya mungkin kalau total dari kawasan hampir sekitar 200 ya. Cuman ini kita coba pakai 3 meter lebar dulu, ke belakangnya 6 gitu, supaya bisa dijajar-jajar jadi 5 ya. Oke, ada konsep tertentu, Mas? Depannya mungkin? Ini pada saat itu desain 2020 ya, 2020. Jadi memang kami coba ingin membuat satu rumah yang simpel aja gitu ya. Dari depan cukup kelihatan sederhana gitu. Dan memang karena konsepnya ini konruma ya. Konruma sebenarnya kontrakan rumah gitu. Jadi pasti fasadnya pun tidak yang neko-neko. Jadi supaya biar gampang juga kalau misalnya dimenteris tinggal dicat, tinggal di apa gitu ya. Kayak yang terlalu ribet belokan-belokan dan lain-lain. Juga pintunya juga kita pakai besi ya. Jadi supaya lebih maintenance juga mudah gitu. Oke, ini looknya kelihatan raw ya. Raw. Kamprot terus dicat kah? Iya, kamprot dicat. Awalnya tanpa cat gitu. Terus kemudian ini karena 2020 udah 3 tahun mulai dicat lagi gitu. Udah waktunya maintenance ya. Kemudian ini ada roster kebuka, Mas, ini. Apa Betul. aksen aja? Langsung kebuka Kebuka sampai ya? dalam, betul. Jadi memang karena ini kebuka, jadi harus ada satu bukaan yang memang difokuskan. Nanti kita ada lihat fungsinya di dalam apa sih sebenarnya roster itu. Oke, ini bentuk apa? Segitiga gini gimana, Mas? Bentuk segitiga ini sebenarnya ini ya buat satu, kenapa kita bentuknya simpel, karena atap itu biar miring ke satu sisi. Karena biasanya kan kalau diduplikasi itu kita kalau 2 berarti harus bikin talang 2. Kalau ke depan juga mungkin habis di depan gitu kan. Nah, ini kita lihat volume atapnya. Kalau dari gini dinding itu sekaligus jadi shading juga buat sebelahnya. Jadi nanti konsepnya kenapa kita repetisi gini ya. Nah, di belakang ini nanti ada sebuah skylight yang ketika dia letaknya ada di bawah dinding ini, dia tertutup ya. Jadi nggak terlalu panas gitu di titik-titik tertentu. Jadi yang bagian 2, 3, 4 ini itu dia lebih ternaungi gitu ya dari segi ini. Karena kena tutupan ini juga. Karena di sini kami coba exercise bagaimana sebuah kontrakan ini bisa terbangun dengan budget yang seefisien mungkin gitu. Karena kan kontrakan kan difungsikan untuk disewakan kan. Jadi kita harus mikirkan ROI-nya seperti apa gitu. Jangan sampai investasinya terlalu besar sehingga dia baliknya jadi lama. Cakep. Ini juga dia muncul juga karena lihat dari sekitar, dengan budget yang sama sekitar itu jadi kayak apa. Nah, kita tertantang dengan itu bisa jadi seperti apa gitu. Lebih ke challenge ya. Challenge gitu. Nah, terus ini pintunya juga simple. Normalnya menghadap depan kan langsung. Nah, ini kenapa agak masuk miring gini? Jadi karena kita coba habiskan di 3 meter itu, kami tidak ingin membuat satu tritisan ke depan gitu. Dan naungan pintu itu kan pasti normalnya ya bagaimanapun kita coba adakan maju ya supaya mungkin hujan nggak langsung kena dan lain-lain. Ini dari ketimbang maju kita coba mundurin gitu. Dan pertanyaannya apakah harus semuanya mundur masuk gitu. Kan kalau mundur masuk sisi sininya mungkin jadi kosong gitu ya. Nah, ini ada konsepnya sendiri. Nanti kita mungkin sambil masuk sambil kita lihat. Coba. Kalau pintunya pakai besi? Pakai besi. Jadi lebih awet, lebih ini tertutup. Karena ini fungsinya sebagai kontrakan rumah, jadi memang yang pakai bisa siapa aja ya. Siapa aja. Jadi pemilihan material pun harus kita coba adjust yang durable ya. Itu siapapun gitu, barangkali ada keluarga yang lagi gitu cepat buru-buru, cepat ini jadi tetap awet ya. Cakep. Nah, kalau jendelanya sendiri, Mas, kalau di depan ini cuma satu ini aja? Satu ini aja, memang buat buat aksen aja sih sebetulnya, lebih ke kita lihat. Karena gini, saya suka bentuk-bentuk suprematism ya, geometri dasar. Itulah kenapa segitiga, kotak, bulat gitu tuh satu permainan geometri dasar yang gimana sih kombinasinya secara simpel gitu. Cakep. Oke, sekarang kita boleh lihat dalam? Boleh, kita masuk sana. Ikutin tangga. Ayo, kita masuk. Permisi.
Selamat datang. Oh, sekarang kita udah di dalam kon rumah. Yes, rumah satu. Kirain depannya aja yang unfinished, dalamnya juga Juga unfinished. unfinished. Nah ini tadi pintu ya kita masuk. Tadi kenapa dimiringin? Iya. Konsepnya sebetulnya juga kalau dia tutup gini. Nah kalau dia mau dibuka tapi setengah, nah dia masih kebuka tapi privasinya nggak terlalu terganggu gitu. baik. Karena kadang orang-orang kontrakan kalau misalnya panas mau Iya. apa gitu dibuka kan pasti dibuka semua gitu. Saya sering lihat orang yang tinggal di rumah kecil apa yang depannya langsung pintu itu sering buka pintunya, tapi kan langsung privasinya kelihatan. Nah dengan memiringkan gini dia bisa buka, angin tetap kena, tapi nggak semuanya langsung kelihatan. Salah satunya dengan miringin sederhana ini sih. Menarik. Nah, ini di balik jendela nih. Ya, di balik jendela ini. Jadi memang satu jendela di ujung itu aja ya, yang dia memang bisa dibuka dengan sistem pivot. Ini juga made in sendiri tukangnya ya. Jadi pakai besi diputer-puterin gitu. Bukan pakai alat, pakai ini. Saya lihat waktu itu dia masih manual gitu. Dengan satu kecil besi. gitu, batas buat tutupan gini. Ini malah justru awet karena tidak ada mekanikal yang ribet lagi ya. Jadi simpel gitu aja, langsung bisa ditutup. Kuncinya pun juga simpel gitu langsung gitu. Bisa dikunci. Kunci langsung gini gitu. Oke. Udah selesai. Nah, artinya ini terus memungkinkan penggunanya juga kalau mau di stikerin gini atau apa gini. Ini kan penggunanya akan membuat itu. Oke. Nah, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih Mas kalau di sini nih? Sebetulnya gini, kalau kita berhadapan dengan ruang yang sempit ya, kita tidak harus langsung mendefine itu akan jadi sesuatu ruang apa sih gitu. Artinya bisa juga kita buat sebuah ruang yang mungkin fleksibel, memungkinkan pengguna ini untuk menginterpretasi apa sih sebetulnya dia mau jadikan apa di situ gitu. Karena penyewa atau yang tinggal di sini, ketika pun kalau misalnya ini di rumah atau apa yang itu kan, yang tinggal bukan yang desain, bukan yang bangun juga ya, tidak ada klien di sini. Jadi kita coba buat satu konsep yang memang unfinished itu bukan sekedar refinishingnya, tapi konsep ruangnya juga. Oh, oke. Jadi nanti yang nempatin bisa mendefinisikan Menfinish sesuai dengan ini ya gitu. Ya, jadi artinya mau di sini kalau misalnya ternyata yang nempatin single, dia butuh kerjaholic gitu ya udah cukup kayak gini aja terus dikasih meja gini kan ya kerja aja di depan gitu jangan-jangan yang sewa buat kantornya di depan dia ada kantornya gitu kan jadi dia bisa set seperti apa gitu jadi ini ruangan yang fungsional pun juga ini kita pakai double ceiling ya jadi artinya dimentokkan ke atas supaya kelihatannya lega padahal ini cuma 3x3 3x3 nih? Iya, sekitar 3x3. Nggak kelihatan 3x3 karena ini double ceiling. Iya, karena ini itu langsung di baliknya atap Mas. Betul. Berarti itu ditutup aluminium. Aluminium foil. Jadi ini kalau yang di sisi sini tingginya sekitar 5 meter, yang di sini sekitar 4 kurang sedikit lah. Oke. Nah, jadi memang miringnya segitu full. Baik. Nah, dan Terus skylight yang tadi ya? betul sekali yang tadi juga. Jadi, nah bukaan ini pun juga ini supaya udara itu difokuskan karena apa di belakang sana kita pakai konsep exhaust fan yang nanti bisa menarik udara dari satu sisi dan ini memungkinkan juga di ujung situ dikasih tanaman supaya yang masuk itu tersaring udaranya. Oh baik. Jadi itu tadi roster yang tadi di depan beneran kebuka ya, bukan cuma ornamen aja. Cakep Mas. Dan di sini karena ceilingnya tinggi jadi kayak ada jendelanya apa tuh Mas? Ya. Nah itu jendela untuk ke mezanin sebetulnya. Oh ada mezanin ya? Ada mezaninnya di situ. Nah, Oke, kalau ini? Kalau ini mini pantry, jadi bisa digunakan juga, salurannya juga udah ada. Kalau mau masak atau apa juga bisa di sini. Nah ini juga tergantung penggunanya ya, udah pakai yang simpel gini juga nggak masalah gitu kan. Nggak harus ini. Kalau ini bawaan asli, kita pakai kayu-kayu sisa-sisa apa di press gitu. Jadikan ini kan dari bekas box. Iya. Ya. Waferboard ya, kita masukin sini. Nah jadi supaya maku-makunya itu tidak di sini. Oh iya. Ya kan? Jadi dia bisa punya space paku di sini. Karena itu tadi unfinished juga satu sisinya dia kan memicu untuk perlakuan kan. Jangan-jangan dia mau nempel apapun di sini ya sudah tempel aja di sini. Gitu. Sini mungkin dia pasang nggak masalah gitu. Tetap dikasih ruang ya. Tetap dikasih ruang. Nah, ini juga sudah beton supaya awet tadi ya. Iya. Pun tidak mau dijadikan itu ya sudah tutup, jadikan meja kerja pun bisa. Iya. Kalau lebih sering comfort gitu. Benar. Tapi basically ini tempat naruh kompor dapur. Basically ya, dan memang opsional sih tergantung penggunanya juga. Tergantung yang nempatin. Yes. Nah, kemudian di samping saya udah ada pintu nih. Sebelum ke situ Mas, nih kan ada pilihan untuk naruh jalur listrik di dalam ya. Kenapa pilih outbow? Jadi ini salah satunya juga
sebetulnya outbow itu kan kita kelihatan semua ya. Iya. Jadi memang nanti ketika penggunanya memang custom listrik itu, misalnya mau jadi tambahan colokan di mana-mana tidak pakai roll itu, kan kita tinggal copot cabang terus itu. Salah satunya itu juga ya. Jadi artinya oke, boleh misalnya di cabang ambil aja dari situ, potong ke sini gitu. Cabang lagi yang banyak, karena kan macam-macam. Dan juga ketika nanti ada permintaan apakah mau diganti yang lebih besar dayanya atau apa gitu, listriknya juga ditariknya lebih gampang gitu. Dan lebih masuk juga dengan konsep ini ya, karena pada masa 2020 itu kan industrial juga sedang lumayan sama. Konsep industrial ini kan secara garis besar kita ngelihatnya mungkin tercerna industrial kedua. Nah, itu juga salah satu untuk jaring pasar sebetulnya. Jadi artinya kadang karena permintaannya ini adalah yang nyewa kalau bisa misalnya bukan keluarga atau apa gitu. Jadi kalau pekerja itu kan lebih familiar dengan konsep-konsep seperti ini kan. Jadi lebih masuk. Kenapa? Karena ini juga kenapa dapur ditaruh depan. Karena kan biasanya disembunyi di belakang. Itu juga ke arah situ. Jadi bagaimana itu akan masuk di segmen tertentu kan, nanti yang akan beli, mungkin yang akan nyewa, yang apa-apa gitu. Lebih ke menjaring pasar juga ya? Itu juga salah satunya. Siap. Dan ini sekarang kita udah ketemu pintu kedua. Pintu kedua. Jadi pintu ini juga adalah satu pintu yang sebetulnya multifungsi. Kalau kita tutup di sini, ini bisa jadi pintu yang sekaligus jadi akses untuk ke kamar mandi. Dan juga di sini ini ruang tidur. 180 derajat. Jadi kalau ditutup ini akan jadi kamar mandi dalam. Dan dia akan membedakan privasi antara ruang publik dan private kamar mandi. Ketika ini tutupnya sampai di sini pun, nah view dari depan udah jadi beda lagi. Ini berarti ruang yang terbuka untuk semua. Jadi orang bertamu pun yang ketika mau ke kamar mandi, dia buka ini, ya sudah, dia tidak akan melihat ini kan. Karena dia masuk ya udah gini aja gitu. Dan juga itu tadi penghematan tadi ya, artinya ketika memang ini bisa dilakukan seperti itu tidak perlu dua pintu. Jadi kalau ini dua pintu, buka kemana lagi? Sempit juga. Sedangkan daily-nya pasti akan yang tinggal juga sendiri, toh juga satu keluarga gitu kan. Jadi nggak harus seperti itu. Tapi itu tadi kita bisa dua fungsi. Nah ini pakai engsel pivot aja di tengah sini, jadi biar bisa dibawa ke sana dan ke sini. Dari ukuran pun juga kita pertimbangkan supaya ini bisa muat ke sana, muat ke sini gitu, dan ditutup juga los gitu. Mantap. Dan kita langsung lihat kamar nih berarti nih. Jadi ini kamarnya nih Mas. Ya, satu ini konsep kamar lah. Satu ruangan di belakang. Ini luasannya sekitar 2,1 ya kali 3 ke belakangnya kan. Jadi konfigurasinya bisa ke sana mentok 2 meter gitu. 2 meter kasur masih kasur ke situ ya. Ini bisa jadi macam-macam lah. Ini ada colokan juga, bisa jadi masih jadi meja. Tetap ya dapat pencahayaan pengawaan. Dan bisa dari situ, pengawaannya dari atasnya. Ya, kita buat karena memang terbatas kan luasan. Jadi kita coba buat yang seperti apa gitu. Nah ini karena ini konsep sebenarnya rumah satu gitu. Jadi ada next rumahnya lagi. Ini apa? Pilot kah? Iya. Kita coba dari ruang yang ini jadi seperti apa sih gitu. Tentunya ada penyempurnaan dan lain-lain setelah ini. Benar. Ini juga buat inspirasi tetangga online juga nih. Mungkin yang punya lahan terbatas ya bisa bikin rumah 3x6 aja kayak gini, misalnya tanah kalian 6x6 bisa dibikin segini aja, sisanya buat carport kah, atau area parkir atau area taman bebas. Nah tentunya ada kamar mandi dong di sini. Ada kamar mandi. Nah itu dia kamar mandinya. Kamar mandinya. Ini kita nggak nyalain lampu tapi dapat terang ya, karena di belakang situ ada skylight sampai ke atas. Biasanya kloset jongkok. Ini showernya pun juga langsung dari sini. Kita buka ini langsung keluar shower, kita buka ini langsung. Showernya langsung di atas kepala. Langsung di atas kepala. Rain shower. Ini juga tingginya juga cuma 2,2 kali ya sekitar itu. 2,1, 2,2, jadi langsung kena gitu. Dan ini kalau lagi berbisnis gitu, kita lihat atas, wah terang. Tahu ya, sampai kau. Dan ini yang menarik lagi, kami expose ini talang dari atap. Tadi kan atapnya mengarah ke satu sisi. Atap satu sisi itu jatuh ke talang, terus jatuh ke pipa. Pipa ini langsung masuk ke dalam situ. Di situ itu ada resapan tanah, air hujan. Jadi kita menghitung air hujan yang harusnya ada di sini sebelum bangunan ini dibangun, kita tampung dengan jumlah yang sama kurang lebih meter kubiknya. Jadi yang ke talang itu ya jatuh lagi kembali ke sini. Jadi kan biasanya kita itu kan airnya harusnya meresap ke situ kan. Itu yang biasanya membuat run off itu artinya jatuh keluar itu sehingga tidak meresap ke situ. Kalau banyak ini besarnya jadi banjir kan. Yang harusnya meresap ke tanah tidak meresap ke situ, lari ke bawah. Bawah banjir. Nah, ini kita coba supaya
tetap meresap ke situ. Jadi dari tadi ada pipa masuk ke air di sini. Ini ada sumur dalamnya 4 meter, 1x1. 1x1 4 meter. Sumur resapan. Langsung semua masuk ke situ. Nah, dan kenapa itu diekspos? Karena rencana kalau ada saya ada ini juga untuk pemanen air hujan. Jadi Panen air hujan. Jadi itu talang masuk ke satu talang masuk pipa itu bisa masuk ke pemanen air hujan. Nextnya gitu. Menarik. Keren. Jadi juga konsepnya berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Sama lingkungan juga nih. Walaupun tadinya nih lahan kosong kemudian dijadikan bangunan, tapi tetap nggak menghilangkan fungsi resapan airnya ya. Yes. Oh, berarti di bawah itu ada bak penampung air, ya. kemudian dia berlubang gitu. Berlubang gitu. Masuk ke tanah. Masuk ke tanah gitu. Jadi memang resap apa yang fitrahnya kembali harusnya ke bumi ya kita karena kita tutup bangunan tetap harus masuk ke bumi lagi gitu kan. Keren. Oke, di sini kita lihat tangga monyet nih. Yes. Kemana nih? Nah, di koridor rumah 1 tangganya masih berbentuk seperti ini. Jadi ini langsung naik ke mezanin. Kita lihat, coba. Oh, ini tadi saya lihat dari bawah pakai baja ya? Iya, pakai holo aja, simple. Strukturnya. Baja holo. Jadi memang ya udah kita dibuat sederhana mungkin. Toh ini juga karena ini kan kenapa berdua gini ya. Biasanya ini difungsikan juga untuk jemuran atau apa. Untuk mesin cuci juga bisa. Jadi kan langsung nih panasnya langsung kena gitu. Ini juga memungkinkan karena ini besi ya. Besi-besi kita misalnya tempel magnet buat nutupin kalau misalnya terlalu panas kan bisa juga. Tapi derajat kepanasan itu ditentukan sendiri oleh ownernya nanti. Jika memang cukup ya sudah. Mungkin ada exhaust di belakang situ juga kita nyalakan. Exhaust yang tadi disebut ya. Iya. Dan ini bener sih buat agak turun Mas. Lumayan lah ngilangin ngos-ngos kan. Karena itu terlalu tinggi. Satu itu, dua juga supaya ada bisa dimanfaatkan tadi kan. Lebih jadi apa? Mungkin jadi storage juga. Jadi ketika ini dua orang yang berbeda pun satu bisa di atas, satu bisa di bawah. Oke, mau coba lihat nih ini dia di lantai mezanin. Ukurannya mirip kamar. Iya, persis kita sekitar 2,1 ya. Lebar kamar mandi cuma 80 sentian. 80 cm? Ya. Wih. Nah, ini exhaust yang tadi diceritain nih. Ya, itu kalau dinyalain dia bisa ngambil dari depan angin langsung kan. Ini kenapa dibuka juga supaya dia flow. Prinsip exhaust itu sebetulnya udara yang masuk kan sama dengan udara yang keluar kan. Kalau di ruang tertutup gitu. Jadi ketika kita kanan kirinya kedap semua, depan hanya kasih bukaan, itu kita buka di belakang mau sejauh apapun angin akan tetap masuk dari situ. Nah, mungkin exhaust ini satu alat bantu yang jarang orang pakai padahal itu lumayan untuk kepake ya. Ya, kepake. Tapi nggak usah khawatir tetangga, bisa install AC Bisa juga. install AC juga. Siapa tahu siang-siang mau tidur di atas kan cocok kalau nyalain AC. Gitu. Karena ini ada di bawah atap jadi kalau siang memang butuh ini sih. Betul. Nah, ini dia jendela kamar mezanin. Iya. Biar tetap bisa lihat siapa yang di bawah lagi apa gitu. Iya. Ini juga pakai pivot biasa gitu. Mas, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol di bawah. Boleh, ayo. Yuk, ikutin tetangga. Oke. Ya, tetangga masih di kon rumah bareng Mas Tegar. Yes. Mas Tegar, ini langsung aja ya. Boleh. Challenge-nya apa nih bikin rumah yang ukurannya kecil seperti ini? Ya, jadi memang lahan itu kan 3x6 itu kita bisa push sampai mana gitu ya. Dan challenge-nya lagi adalah batasan-batasan itu kan tidak hanya batasan lahan, tapi juga budget, terus juga batasan-batasan lain gitu. Waktu juga gitu ya. Jadi artinya depending tuh keluaran dari segi karyanya itu sendiri juga sudah men-challenge gitu dibandingkan dengan bagaimana kita mengolah. Nah, kalau dari segi bagaimana kita mengolah, artinya challenge-nya sendiri ya tadi kita coba bagaimana membuat ruang yang idealnya semuanya mendapat cahaya yang cukup gitu ya. Dan itu masih dalam bentuk kita selalu eksperimen pada itu ya. Ini namanya kon rumah 1 dan sekarang sudah sampai kon rumah 4. Jadi ada beberapa perbaikan, ada beberapa adjustment, ada beberapa ini yang kita terapkan gitu. Karena memang ini dibangun juga pada saat itu pandemi. Jadi pada saat pandemi, oke lah coba kontrakan ini kan karena switching mereka dari yang menghuni terus dia pengen jadi kontrak di mana dan lain-lain. Oke. Kemudian kalau menurut Mas Tegar rumah luas 18 meter persegi itu idealnya berapa orang? Dihuni berapa orang idealnya? Gini sebetulnya kalau kita mau lebih ini tajam lagi ya artinya kan kalau betul-betul rumah personal ya kalau betul-betul rumah personal kan jumlah orangnya sih sebetulnya ini pun kita setting untuk dua orang berbeda gitu. Pernah ini disewa juga oleh keluarga misalnya dengan 2 anak. Jadi bapak ibu
mertuanya ada, anaknya 2. Lima orang pernah di sini. Ada juga gitu. Dan juga jadi artinya 2 kamar itu menguntungkan untuk itu. Tapi tadi balik kalau memang kita pengen idealnya lagi sebetulnya kalau emang rumah tinggal sendiri kan tidak perlu harus dinding semua, tidak perlu harus ini gitu. Tapi karena ini kontrakan, jadinya ada beberapa perlakuan yang mungkin ya sudah kita dinding aja, kita sesuaikan aja, gitu ya. Karena supaya duplikasinya dan juga keawetannya lebih bisa rigid gitu. Ya, karena kan banyak misalnya sebenarnya dinding itu kan 15 cm. Kalau rumah mikro nggak harus pakai dinding sebenarnya kan. Lebih kecil lagi kan bisa gitu. Nah, untuk rumah 1 ini kita belum terapkan itu. Di rumah 4 kita sudah mulai terapkan untuk dinding batas dinding yang tidak pakai bata ringan gitu kan. Jadi dia lebih ini lagi. Oke, berarti menurut Mas Tegar balik lagi ke peruntukan bangunan. Peruntukan bangunannya. Nah, Jadi kalau ini kan karena memang rumah sewa ya. Jadi segala dibuat rigid. Nah, itu konsekuensinya dia ada penebalan. Betul, ada ini. Terus juga bagaimana memasukkan cahaya dan lain-lain lebih PR. Lain halnya kalau misalnya ini adalah rumah pribadi, itu bisa lebih eksploratif. Maksudnya bisa lebih eksploratif. Dan memang dengan luas 3x6 itu kan tergantung personanya masing-masing kan. Yang kon rumah 4 saya agak spill sedikit ya. Kon rumah 4 itu agak spill sedikit. Luas bangunannya cuma, ini kan 18. Rumah 4 itu sekitar 30 meter, 40 meter. Tapi bisa ada 13 kamar. Nggak kebayang ya? Nah, itu stacking-stackingnya. Agak sedikit. Jadi gimana nih? Kita mau main ke kon rumah 4 apa sini? Jadi memang ya itu kita belajar dari kon rumah 1 ini mana yang bisa display, mana yang ini gitu. Tapi untuk satu prototipe ini memang berangkat dari kondisi existing dulu. Yang kondisi existingnya di sekitar sini itu kontrakan ya seperti pada kadarnya, depannya mungkin 4, ke belakangnya 7 atau 8. Depannya itu ruang tamu, kamar, baru ini pantry gitu kan, dan itu semuanya gelap semuanya ini dengan budget yang sama, beda sedikit. Kita coba buat harga sewa yang lebih mahal dan juga kapasitas yang lebih karena kan jadi 2 kamar. Gitu. Oke, menarik. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan soal budget, mungkin ada tetangga online yang lahannya seperti ini atau lebih besar sedikit daripada ini biar ada bayangan nih. Nah, kira-kira berapa nih budget untuk membuat rumah seperti ini? Ya, jadi budget itu kaitannya dulu juga dengan sewa deh dan lain-lain. Nah, kalau kontrakan di sekitar sini itu kira-kira budget itu sekitar nggak jauh dari 100 lah pada masa itu ya, 2020-2021 itu sekitar spendnya kalau saya lihat dari tukang-tukang atau ini bangun yang kontrakan biasa itu sekitar 80-an juta lah. Itu dengan tadi luas yang tadi itu ya. Dengan jadi satu rumah. Tapi harga sewanya rata-rata itu maksimal mungkin kalau tanpa AC 1 juta. Rata-rata 800-900. Maksimal kalau pakai AC 1,2 lah. Dengan budget sekitar 80. Ini pada waktu itu saya tanya ke yang bangun sekitar 90-an sekian. Nggak sampai 100 untuk satu unit ini. Pada waktu itu. Tapi harga sewanya 1,8. Jadi dengan budget naik sedikit bisa 2 kali lipat dengan style, dengan jumlah ini gitu. Nah, artinya pada saat itu terus dengan luasan yang mungkin kita agak kompres sehingga dia bisa jadi 5 unit instead of 4 unit dengan luasan lahan yang sama. Dengan sekitar kontrakan sekitar ini. Jadi artinya pendekatan membangun walaupun sama-sama objeknya rumah, mana kombinasi yang pas antara spend yang dikeluarkan owner ini dan juga apa yang akan masuk situ. Maka dari itu kita pakai unfinished biar segmennya bekerja. Bekerja kan lebih mungkin bisa spare 2 kamar gitu kan. Antara temennya mungkin ada yang nyewa juga gitu. Walaupun ada sebagian yang rumah gitu. Jadi artinya dari depan pun dari tampak pun juga sudah kayaknya ini akan disukai oleh ya kan gitu. Kalangan tertentu. Iya, gitu. Karena memang ini hunian buat sewakan dan buat bisnis kan untuk itu. Tapi kalau menjadi rumah ya tadi penyesuaiannya pasti ada beberapa sih. Mungkin apakah ini jadi di depan supaya dekat dengan bukaan gitu kan. Terus ada dan lain-lain karena ini memungkinkan banyak hal sih kenapa ditaruh di sini instead of di sini gitu. Karena itu ada hubungannya dengan tadi sebagai hunian sewa. Tapi mungkin sekarang kalau dibangun ya karena harga material mungkin udah agak naik, mungkin agak sedikit lebih tinggi ya. Iya sih, udah 5 tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi pada dulu sekitar itu, di luar mungkin saluran depan gitu ya, kan itu juga budget. Karena ini kita coba pakai sistem pengelolaan air yang ideal, jadi maksudnya masuk talang, kita punya restoran sendiri, terus septic tanknya itu juga sebetulnya dari 5 ini jadi 1, tapi kita saring juga lewat 3 wilahan gitu, baru kemudian balik lagi ke ini kalau penuh gitu, baru kemudian jadi runoff yang keluar sedikit gitu.
Menarik ya, tetangga kosan aja atau rumah kontrakan aja dibuat seperti itu nih Mas Tegar. Kita pikirkan sedetail itu lah. Pikirkan sedikit sedetail itu, baik dari peruntukannya sampai model bisnisnya tadi. Ya, model bisnisnya. Karena ya, kan harusnya kan di-challenge ke situ juga kan. Iya, ROI-nya juga dipaparkan tadi. Iya. Iya, ROI-nya tadi bangunnya sekian, disewakan sekian, Seru berapa kan? tahun. Iya. Oke, menarik. Dan kalau misalnya mungkin ada yang mau bikin kontrakan atau apa, bisa tanya-tanya kemana nih Mas Tegar? Ya, bisa. Jadi nanti bisa Instagram saya @aziba atau @ruanganasa. Oke, makasih banyak Mas Tegar ya. Siap. Udah Sama nemenin kita dan keliling-keliling kontrakan 18 meter persegi. Iya, ya. Buat tetangga online yang mirip-mirip, luas bangunannya atau luas tanahnya mungkin bisa ngambil juga inspirasi dari konten kita kali ini. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Kita lihat. Seberapa monyetkah saya? Nah, ini